Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas full proses cara melatih gelandang box to box. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas full proses cara melatih gelandang box to box. Tapi pemain yang akan saya latih kali ini bukan pemain milik saya pribadi, melainkan milik Bang Nicholas Adrian yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu. Nah, menariknya musim ini timnya Bang Niko, yaitu Niko FC, berada satu kompetisi dengan YouTuber asal Bangladesh, yaitu Al Mamun Forever. Al Mamun Forever. Si Mamun, YouTuber Mamun lah, saya lupa namanya apa, tapi yang pasti dia adalah YouTuber asal Bangladesh dan dia sering membahas mengenai event undian mania dan beberapa formasi juga sih. Oke, nanti kita juga bakal tantang si Mamun ini ya guys ya. Setelah kita melatih gelandang box to box, kita tantang. Soalnya di matchday ke-10, FC Mamun Forever ini berhasil mengalahkan Niko FC dengan skor telak 5-3 di kandang mereka sendiri. Dan ya, yang membuat Niko FC kalah di pertemuan pertama yaitu karena timnya Bang Niko ini kurang balance atau nggak seimbang. Nah, uniknya si Mamun Forever Gamer ini ternyata pakai formasi yang saya gunakan juga di akun FC Buteng Junior guys, yaitu formasi 3-1-3-1-2. Saya pikir cuma saya doang yang pakai formasi itu pak. Ternyata si Mamun juga ternyata niru-niru formasi yang saya pakai. Oke, tapi yaudah nanti kita coba hadapi si FC Mamun di laga persahabatan setelah kita melakukan sesi latihan individu gelandang box to box ya guys ya. Oke, jadi sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu latihan. Oh ya, tapi sebelum saya mulai melakukan sesi latihan individu seperti ini, saya mau ngingetin dulu bahwa sesi latihan ini akan memakan waktu yang sangat-sangat lama karena saya akan meningkatkan OVR gelandang box to box ini dari OVR 119 ke 140, kemungkinan hampir 1 jam durasinya guys. Untuk itu sebelum kamu nonton video ini, pastikan kamu siapin kopi terlebih dahulu ya guys ya. Dan perlu diingat juga bahwa saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, sekarang kita sudah masuk di menu latihan dan sekarang kita bisa pilih satu pemain yang akan kita latih secara individu, yaitu Giovanni Smith, gelandang box to box. Atau kita coba cek lagi, siapa tahu bukan ini. Kita cek terlebih dahulu kira-kira pemain ini atau bukan yang bakal dilatih. Bentar. Ya betul, ternyata pemain ini yang bakal dilatih dan satunya pemain Engance. Tapi kita bahas box to box dulu karena beberapa hari yang lalu saya udah bahas mengenai penyerang Engance. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa dari segi performa pemain ini main bagus di Liga Elite, tapi inkonsisten. Bukan inkonsisten, dia pertama diturunkan pak. Dia pertama kali diturunkan di kompetisi liga, performanya langsung 6 karena langsung menghadapi si Mamun itu guys. Dan kita akan tingkatkan OVR maupun skill dan juga atributnya ya guys ya. Nah, tentu kita tahu kalau gelandang box to box itu cenderung punya skill yang bagus untuk menyerang maupun bertahan. Dia adalah pemain serba bisa dan pemain dengan gaya main box to box itu cenderung punya kebugaran dan juga kecepatan yang tinggi. Jadi fokus pertama kita tentu melatih kecepatan. Sekalian naikin passing juga ya guys ya. Dan ya mungkin teman-teman tahu kalau melatih kreativitas itu sangat sulit. Jadi pada sesi latihan yang pertama kita akan melatih atribut umpan, penempatan posisi, kecepatan dan juga kreativitas menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu beralih sisi cepat.
Oke. Kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan, nama aplikasinya Auto Clicker, dan kalian bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Cara menggunakannya sangat mudah. Jadi setelah kamu mengunduh aplikasi ini, kamu bisa buka aplikasi, kemudian klik yang mode multi target yang bawah ya guys ya. Kemudian kamu bisa klik tanda plus di sini, geser di sudut kanan atas. Kemudian ubah untuk jeda waktu kliknya jadi 80. Tapi kalau misalkan perangkat kamu bagus, kamu bisa ubah jeda waktu kliknya jadi 70. Kemudian play, klik lagi icon plus, kemudian geser nomor 2 di laporan, ubah lagi jeda waktu kliknya jadi 80 juga. Kemudian oke, play lagi, stop, geser di sini nomor 3, geser di sini guys, diulangi dan ubah jeda waktu kliknya jadi 80. Oke, setelah semua selesai, sekarang kita bisa hidden nomornya biar nggak mengganggu pandangan. Lalu klik paling bawah di sini. Ya, udah hilang semua nomornya dan sekarang kita bisa klik play. Nah, sesi latihan ini akan berlangsung cukup lama dan kita akan melatih pemain ini sampai punya OVR 140. Nah, agar nggak berisik prat-prit, jadi kita akan coba perkecil volumenya guys. Padahal udah kecil banget ya, tapi masih berisik. Oke, sekarang volumenya udah kecil, lebih kecil dari yang tadi, dan kita bisa ulangi sesi latihannya berulang kali ya guys ya, sampai OVR-nya naik ke 140. Oke, sekarang udah naik di 120. Kita akan coba lihat peningkatannya baru beberapa kali sesi latihan. Soalnya tadi OVR pemain ini sudah meningkat di angka 119. Jadi untuk naikin 1% itu cukup mudah guys. Ya guys, Smith. Nah, sekarang kreativitas sudah meningkat di angka 129, kita akan gaskan sampai 140. Kita buat sampai 140, setelah itu kita akan coba tingkatkan atribut lain. Dan ini juga mungkin jadi jawaban buat teman-teman yang waktu itu bilang, "Bang, coba bikin video latmil lagi, tapi yang full proses, jangan yang di-cut-cut, soalnya bingung," katanya gitu guys. Untuk itu buat teman-teman yang waktu itu nanya, pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Dan untuk sesi latihan militer seperti ini membutuhkan cukup banyak poster kondisi, dan minimal kamu punya 300 poster kondisi untuk melatih satu pemain ya guys ya. Dan yang bikin penasaran tentu nanti setelah kita melakukan sesi latihan, kita akan coba tantang si Mamun Prepper Gaming guys, si YouTuber top 11 asal Bangladesh. Saya pikir dulu dia asal India, ternyata asal Bangladesh. Ternyata asal Bangladesh pak. Oke, 133. Kita akan ulangi lagi sesi latihannya. Dan seandainya timnya Bang Niko cukup balance, ada kemungkinan harusnya timnya Bang Niko bisa mengimbangi kesebelasan si Mamun Forever ya guys ya. Harusnya sih bisa ngimbangi, tapi karena squadnya gak balance dan formasinya juga menurut saya formasi 4-2-3-1 agak kurang bagus ketika menghadapi formasi 3-1-3-1-2. Soalnya saya juga pakai formasi yang sama dengan si Mamun guys, dan sejauh ini tim saya FC Bedung Junior mampu meraih hasil bagus bahkan dalam 10 musim terakhir. Sebenarnya bukan 10 musim, kalau pakai formasi 3-1-3-1-2 kurang lebih sekitar 5 musiman ini tim saya masih terlihat main bagus dengan skema 2 striker guys. Oke, 136. Kita akan tingkatkan kreativitasnya sampai 140 ya guys ya. Soalnya saya juga penasaran banget pak lawan timnya si Mamun Prepper Gaming. Tapi mudah-mudahan nanti si Mamun hadir ya.
Mudah-mudahan hadir. Ini biasa guys, sinyal di sini tuh emang GSM. Geser sedikit modar. Kita akan ulangi sesi latihannya. Sebenarnya hari ini ada jadwal atmil juga sih, punya timnya Bang. Ini Nicholas Adrian, tapi tim yang akan kita latih yang kedua juga punya Bang Adrian juga, cuma beda nama depannya doang Pak. Ternyata nama-nama Adrian suka main top 11 ya. Oke, 139 butuh 1% lagi. Untuk gelandang box to box karena OVR maksimal yang akan kita tingkatkan sampai 140, jadi cukup sampai 140 aja untuk atribut kreativitasnya. Sisanya mungkin akan kita fokuskan ke atribut lain seperti kecepatan, kemudian nanti penempatan posisi juga harus kita up lagi karena box to box cenderung bisa main di mana-mana. Jadi penting banget untuk seorang gelandang box to box punya penempatan posisi yang bagus. Nah, sekarang untuk atribut kreativitas sudah meningkat di angka 140. Selanjutnya kita akan fokus meningkatkan atribut bentar. Ini passing udah tinggi ya guys ya, 152, cuma kurang tinggi dikit. Jadi kita akan tingkatkan atribut passing, kemudian kebugaran, kecepatan, dan juga dribble menggunakan drill latihan piring bola zigzag. Kita akan buat untuk atribut passingnya meningkat di angka 160. Oke, kita sudah pilih semua. Kondisi pemain akan minus 18%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, ulangi sesi latihan ini berulang kali guys. Kita akan tingkatkan atribut umpan sampai 160. Setelah itu kita akan gunakan drill latihan sprint. Saya rasa 160 cukup. Nanti sisanya dialokasikan untuk beberapa atribut lain karena box to box cenderung gelandang serba bisa. Gelandang pengangkut air yang tak pernah lelah berlari ke sana kemari ya guys ya, membantu serangan maupun pertahanan. Oke, kita gaskin lagi dan kita tingkatkan. Kita buka untuk potensi gaya main. Oh, ternyata dia bermain tidak di posisi terbaiknya guys. Pantesan aja timnya main kurang maksimal ya guys ya. Harusnya box to box di sini guys, dikitan. Iya sih. Ini formasinya juga agak kurang meyakinkan sih. Ini pakai 4 back tapi si wing backnya terlalu ke depan ya guys ya, jadi ketemunya kayak main 2 back. Oke, nanti aja untuk taktik nanti kita urus lagi, kita akan lanjutkan lagi sesi latihannya guys. Kita akan tingkatkan atribut umpan sampai 160. Butuh 1% lagi. Oke, sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 160, kemudian untuk kebugaran 133, kecepatan 130. Kita masih butuh atribut kecepatan dan kebugaran sampai meningkat lebih tinggi, dan sekalian juga melatih atribut dribble. Oh ya, jangan lupa box to box juga cenderung sering melakukan tembakan dari luar kotak penalti, jadi nanti kita tingkatkan juga untuk atribut tembakannya, tapi mungkin nanti aja. Sekarang kita fokus dulu ke dribble, kebugaran, sama kecepatan menggunakan drill latihan sprint. Kita akan gunakan drill latihan sprint ya. Kondisi pemain akan minus 22,5%. Klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita ulangi sesi latihannya berulang kali, dan rencananya saya akan meningkatkan atribut kebugaran dan kecepatan sampai di angka 160-an. Kita tingkatkan atribut kecepatan dan kebugaran sampai 160-an guys. Tapi perlu diingat kalau misalkan ketika kita sedang melakukan sesi latihan tapi atribut yang sedang kita latih
cenderung sulit meningkat, usahakan kita harus segera mengganti drill latihannya lagi. Soalnya kalau misalkan kita sulit meningkatkan atribut kebugaran maupun kecepatannya menggunakan drill latihan sprint, yang ada malah monster kondisinya habis sia-sia guys. Jadi pastikan kamu harus benar-benar hati-hati ketika melatih pemain secara individu seperti ini. Dan di sini saya tidak menghitung berapa kali saya melakukan sesi latihan ya guys ya, karena bakal capek banget guys. Jadi saya fokus melihat berapa persen atribut yang sedang kita latih. Kalau dihitung prosesnya mungkin bisa ratusan kali, jadi malas banget ngitungnya Pak. Saya juga tidak menggunakan sesi latihan pakai rules 180. Saya orangnya malas ngitung, jadi ya pakai cara kayak gini aja, cara manual aja, gak usah pusing-pusing berapa kali harus melakukan sesi latihan. Yang penting atribut yang sedang kita latih meningkat. Dan kalau misalkan dalam 5 kali sesi latihan tidak ada peningkatan, saya biasanya akan langsung mengganti drill latihannya lagi. Nah, barangkali ada teman-teman yang tertarik juga menggunakan jasa joki Latmil NN Top 11. Kalian bisa menggunakan jasa saya, dan cara menghubungi saya sangat mudah. Kamu bisa hubungi saya via Instagram atau juga bisa via WhatsApp. Dan nomor serta linknya sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Oh ya, saya juga buka jasa top up token juga loh guys. Token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain juga, yang harganya tentu lebih murah daripada kalau kita top up langsung di in game nya guys. Lebih murah. Kamu bisa hubungi saya via WhatsApp, nomornya udah di deskripsi ya guys ya. Oke, sedikit lagi pemain ini akan meningkat OVR-nya ke 140. Sekarang udah masuk di 130, udah naik 10% dari sebelumnya, 11%. Tadi OVR awal di angka 119, sekarang udah sampai 130. Jadi butuh beberapa persen lagi sampai atributnya meningkat di angka 140. Estimasi sekitar 1 jam, tapi harusnya nggak sampai. Sekarang udah menit 18 lebih ya, harusnya mungkin 1 jam, sekitar 40 menitan lah mungkin. Oke, kita ulangi sesi latihannya sampai kecepatan dan kebugaran meningkat di angka 160-an guys. Kebugaran udah tembus 160 ya. Nah, sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 161, dan saya rasa udah cukup. Pada sesi latihan berikutnya kita akan fokus meningkatkan atribut kecepatan. Mungkin sekalian naikin atribut tembakan kali ya. Tembakan dan juga passing. Jadi passing, kemudian tembakan dan juga kecepatan. Dan kali ini kita akan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Nanti kalau misalkan dalam 5 kali sesi latihan tidak ada peningkatan, kita harus segera mengganti drill latihannya guys. Kondisi pemain akan minus 9% per sesi latihan, lalu kita konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita akan tingkatkan atribut tembakan, kecepatan, dan umpan. Tapi karena drill latihan yang kita gunakan intensitasnya mudah, jadi akan lebih susah untuk atribut yang sedang kita latih meningkat. Jadi harus sabar dan harus telaten. Harus fokus. Kita lihat terlebih dahulu peningkatannya seperti apa. Oke, ternyata lumayan susah buat naikin atribut tembakan, tapi udah nggak apa-apa. Kita ulangi lagi, soalnya wajar
drill latihan yang kita gunakan intensitasnya mudah. Yang penting satu kali sesi latihan masih ada peningkatan, itu udah termasuk lumayan bagus. Berbeda dengan drill latihan yang intensitasnya medium, sulit maupun sangat sulit, biasanya akan lebih cepat atribut yang sedang kita latih meningkat. Nah, berhubung OVR pemain ini juga sudah lumayan tinggi, jadi biasanya memang sesi latihannya bisa lebih sulit lagi. Oke, mulai terasa berat 3 kali, masih ada peningkatan. Sekarang yang keempat kali, masih ada kecepatan, masih mau naik. Oke, masih ada harapan. Ya, sekarang tidak meningkat. OVR sudah naik di angka 132, kecepatan 161, tapi atribut tembakan masih cukup rendah. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi sampai atribut tembakannya meningkat. Mungkin agak sedikit lebih tinggi dengan atribut gelap, umpan silang maupun penyelesaian. Karena setelah ini kita akan menggunakan drill latihan, mungkin teknik menembak kali ya. Oh ya, ini mohon maaf kalau misalkan agak lambat ya guys ya pergerakannya, soalnya di sini saya pakai HP kentang. Jadi HP-nya agak delay. Kalau udah panas kayak gini guys. Ya, masih mau naik meskipun agak lambat, tapi setidaknya masih ada atribut yang meningkat. Oke, sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 111. Kita akan buat atribut passing di angka 170. Kalau misalkan susah, nanti kita ganti drill latihannya dulu guys. Tapi sejauh ini masih ada peningkatan, jadi kita coba tahan dulu sampai atribut umpan meningkat di angka 170. Gelandang pengangkut air. Oke, kita tingkatkan lagi. 168, butuh 2% lagi atribut umpan meningkat di angka 170. Mungkin maksimal sampai 180. Karena OVR pemain yang akan kita latih cuma sampai 140 aja guys. Jadi 180 udah termasuk pemain dengan tier langka. Rata-rata OVR-nya di angka 100, atributnya di angka 180-an guys. Kalau 140 termasuk ke dalam pemain superstar, 160 pemain legenda, dan 180 pemain langka. Oke, dan sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 170, kemudian kecepatan 167. Nah, kali ini kita akan fokus lagi meningkatkan atribut tembakan. Sekalian naikin atribut penjagaannya juga. Kemudian sundulan juga cukup penting untuk seorang gelandang box to box. Jadi kita akan menggunakan drill latihan menyerang, yaitu umpan bola mati, dimana dari drill latihan ini mengandung atribut tembakan, sundulan, dan juga penjagaan. Sementara karena pemain ini tidak bisa bermain di posisi sayap, jadi memang untuk atribut silang tetap akan meningkat, tapi tidak secepat atribut terang ya guys ya, yaitu penjagaan, sundulan maupun tembakan. Jadi memang fokusnya ke atribut tembakan dulu, kita up sampai 140-an. 120, 140 ya. Kayaknya kalau sampai 140 mungkin berat juga, tapi bisa sih. Kita coba dulu aja.
Kita coba dulu. Tembakan 140 guys. Setelah itu kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut kecepatannya ya guys ya. Oh iya, penempatan posisi guys. Penempatan posisi juga harus bagus ya untuk seorang gelandang box to box. Penting banget punya penempatan posisi yang bagus. 120, oke. Saya rasa mungkin cukup 120 untuk atribut tembakan guys. Kita akan fokus dulu ningkatin atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan. Sebentar, ya agak susah. Kita akan coba gunakan drill latihan. Kreativitas. Oke, penempatan kebugaran. Ini dia. Kita coba pakai drill latihan kebugaran. Sekalian naikin atribut tackle, agresivitas, umpan, dan penempatan posisi. Kita coba dulu. Masih naik. Oke, masih mau naik. Ya, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi sampai atribut penempatan posisi meningkat. Agak susah ya guys ya. Agak lumayan susah. Mungkin sampai atribut tackle-nya 140-an mungkin. Kalau susah ya udah kita ganti aja guys. Masih ada ternyata. Masih ada peningkatan untuk atribut agresivitas maupun penempatan posisinya yang mau meningkat dalam sesi latihan ini. Ya, masih mau meningkat. Oke, perlahan tapi pasti dari latihan yang kita latih, atribut yang sedang kita latih masih mau meningkat lagi guys. Ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut penempatan posisi meningkat. Sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau kita melatih pemain yang OVR, maksud saya pemain yang atribut gelapnya itu rendah ya guys ya. Akan jauh lebih bagus karena kita bisa lebih leluasa melatih atribut terangnya. Berbeda kalau kita melatih pemain yang memang kualitas awalnya udah besar seperti ini. Atribut gelapnya pun cenderung besar gitu guys. Oke, butuh 5% lagi atribut penempatan posisi meningkat di angka 140-an. Kita ulangi lagi sesi latihannya. Perlahan tapi pasti. Ya. Cukup berat. Tidak ada sesi tidak ada atribut yang naik 3 kali. Oke. Sekali lagi kalau nggak ada kita ganti. Oke, ternyata masih ada. Masih ada 3 atribut yang naik bahkan. Kita akan buat sampai 140-an guys. Kita lihat dulu. 1 tidak ada. 2 ada, ternyata passing naik. 3 tidak ada. 4 tidak ada. Yang kelima kita lihat. Oke, tidak ada. Waktunya mengganti drill latihan, karena kalau kita terus lanjutin yang ada malah booster kondisinya habis sia-sia. Jadi pada sesi latihan yang ke berapa saya lupa,
Pokoknya pada sesi latihan berikutnya kita akan coba up dulu untuk atribut tackle dan juga dribble, guys, menggunakan drill latihan penyelesaian 1 on 1. Jadi kita akan tingkatkan atribut tackle-nya sampai 140, saya rasa cukup. Setelah itu kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut penempatan posisinya. Kita akan fokus dulu ke atribut tackle sampai 140-an. Oke, sekarang atribut tackle sudah meningkat di angka 140. Pada sesi latihan berikutnya, kita akan fokus meningkatkan atribut penempatan posisi. Dan sekalian mungkin naikin atribut kecepatan, mungkin. Bentar. Penempatan posisi. Sebentar guys, kita coba gunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Ya, di sini ada atribut kreativitas, penyelesaian. Kemudian untuk penyelesaian atribut gelap, umpan dan penempatan posisi, kita akan menggunakan drill latihan ini. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya. Oke, jangan lupa kita tingkatin untuk level gaya mainnya biar makin efektif. Ya, butuh 3% lagi atribut penempatan posisi meningkat di angka 140. Setelah itu kita akan coba kembali menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Estimasi harusnya 40 menit udah selesai, tapi ternyata cukup sulit untuk meningkatkan kembali atribut pemain yang sedang kita latih, yaitu gelandang box to box. 139, oke. Kita butuh 1% lagi atribut penempatan posisi meningkat. Ya, saya rasa cukup. Nah, sekarang kita bisa... Wah, tanggung banget ya. Tanggung banget guys, tanggung banget. Kita ulangi lagi. Satu kali lagi sampai atribut passingnya meningkat di angka 180. Oke. Tanggung banget guys. Oke, selesai. Sekarang atribut passing sudah meningkat di angka 180. Pada sesi latihan berikutnya, kita akan fokus dulu melatih bentar penempatan posisi. Penguasaan. Ya, kita coba pakai drill latihan bertahan di jalur. Ini dia. Kondisi pemain akan minus 13,5%, dikonfirmasi dan mulai latihan. Kita akan ulangi sesi latihannya guys. Drill latihan ini cocok banget untuk melatih skill gelandang box to box karena mengandung atribut kebugaran, penempatan posisi maupun kecepatan. Oke, kita ulangi lagi. Ya. ...144. Kita ulangi lagi.
145, dan untuk OVR keseluruhan sudah meningkat di angka 139. Jadi kita ulangi lagi sampai OVR pemain ini meningkat di angka 140 sesuai target yang diberikan oleh Bang Nicholas Adrian, ya, yaitu melatih gelandang box to box-nya sampai punya OVR 140. Oke, kita butuh sedikit lagi. Butuh beberapa kali sesi latihan lagi sampai OVR pemain ini meningkat di angka 140 atau setara dengan pemain superstar, pemain bintang 8. Oke guys, selesai sudah sesi latihan gelandang box to box ini guys. Ya, ini dia peningkatan yang sangat signifikan dari yang sebelumnya punya OVR 119. Kali ini gelandang box to box ini sudah punya OVR 140 atau setara dengan pemain OVR bintang 8. Untuk statistik masih sama, dan untuk gaya main sudah terbuka. Kemudian untuk atribut kunci di sini kita bisa perhatikan bahwa gelandang box to box ini punya atribut kunci umpan, kebugaran, dan juga kecepatan, didukung oleh penempatan posisi, kemudian penjagaan, tackle, dan beberapa atribut lain. Sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena memang targetnya sampai 140-an, jadi udah cukup sampai di sini guys. Dan ya seperti itulah gimana cara melatih gelandang box to box, simple banget. Nah selanjutnya kita akan coba menantang si Mamun Prefer Gaming. Tapi sebelum kita menantang si Mamun Prefer Gaming, di sini kita perhatikan untuk form latihan dari timnya Bang Nicholas Adrian ternyata sangat rendah ya guys ya, di angka 10 di pertengahan musim. Ini termasuk form latihan yang sangat rendah. Jadi kita up aja untuk form latihannya biar makin GG timnya Bang Nicholas Adrian ini. Cukup kita pilih 3 pemain aja, kemudian kita akan latih pemainnya Bang Nicholas Adrian. Di sini udah ada banyak banget buku strategi, tapi nggak tahu kenapa nggak pernah dipakai pak. Kita coba aja gunakan langsung 2 biar cepet meningkat ya guys ya, biar cepat meningkat. Oke, nah di sini ada iklan juga sebenarnya, ada iklan. Jadi ya udahlah kita pakai iklan biar sesi latihannya bisa berlangsung 2 kali lebih cepat. Kamu butuh dana tambahan cepat untuk biaya pendidikan atau untuk modal usaha? Daripada kamu cari sana sini, nanti carinya lama loh. Mending ajuin di Dana Fintech aja. Prosesnya cepat, hanya dalam hitungan menit. Kamu bisa dapat limit hingga 40 juta. Bisa dicicil hingga 24 bulan lagi. Yuk, download dan ajuin sekarang di Indodana Fintech. Ya, butuh sedikit lagi sampai form latihan menyerangnya meningkat di angka 14. Jadi kita kurangi untuk buku strateginya. Kita gunakan pakai drill latihan standar. Oke, yang penting naik ke 14.
Nah, ini udah bagus. Sekarang untuk form latihan sudah meningkat. Dari yang tadi form latihannya 10, sekarang sudah meningkat di angka 14 dan saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan pulihkan kondisi pemain. Oke, tapi saya rasa nggak perlu. Di sini udah bagus. Ya, kita akan coba tantang timnya milik YouTuber Bangladesh, yaitu si Mamun Forever. Mamun Forever mungkin. Mamun Forever. Forever is to you. Mamun Forever is to you. Kencreng kencreng kencreng. Mamun tak kencreng kencreng. Ya, kita akan coba untuk formasinya sendiri. Oke, saya rasa formasi yang diterapkan oleh Bang Nicholas Adrian kurang begitu solid formasi ini, guys. Tadi bahkan si box to box ini ada di belakang ya, guys ya. Sekarang kita coba tempatkan gelandang box to box ini di posisi terbaiknya tanpa mentalitas, biarkan dia main menyerang maupun bertahan. Nah, begitupun dengan gelandang Regista. Di sini memang dia ditempatkan di posisi DMC, tapi agak sedikit ke belakang tanpa mentalitas juga. Nah, untuk posisi AMC kita akan coba tarik ke samping, kemudian untuk target man kita tarik di posisi terbaiknya, dan untuk AMC kita juga tarik di posisi terbaiknya. Kemudian di sini kita tidak akan memberikan mentalitas pada beberapa pemain. Kemudian untuk wingback juga kita nggak akan kasih mentalitas, biarkan mereka main bebas dan hanya 2 back tengah saja yang diberikan mentalitas. Oke. Ya, mungkin ini agak ditarik. Soalnya ini untuk gaya mainnya penyerang sayap inside forward bukan winger. Jadi dia kalau misalkan ditarik ke belakang permainannya kurang begitu bagus. Jadi terpaksa kita tempatkan di posisi terbaiknya ya, guys ya. Atau sebenarnya agak sedikit ke depan juga nggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah juga di sini untuk penyerang utamanya ini si Mugisa ini targetman, guys. Targetman biasanya akan cenderung main bagus ketika partnernya itu winger, guys. Tapi kalau inside forward biasanya akan cenderung dia akan lebih cocok main dengan poacher. Kalau nggak poacher ya false nine. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Kita coba agak sedikit rapatkan pemain tengah. Ya, kurang lebih seperti ini. Box to box dan juga gelandang Regista. Formasinya masih tetap 4-2-3-1, bedanya penempatan posisinya saja ya, guys ya. Penempatan posisinya agak berbeda. Tadi kan untuk 2 inside forward ini bermain agak ke dalam, sekarang agak sedikit melebar. Nah, untuk penendang bebas, si Gerlax Mugisa. Oke, sang kapten Effendi kita ganti saja ke pemain yang performanya bagus banget. Siapa kira-kira performanya bagus banget? Mungkin si Mugisa aja yang udah cetak 200 gol sejauh ini, kita akan jadikan kapten juga. Oke, kita akan jadikan dia kapten. Kemudian untuk taktik kita akan coba menggunakan taktik menyerang kemudian fokus umpan. Kita lihat dulu melalui sayap kanan, kemudian untuk gaya umpan perpaduan serangan balik mati, gaya tekanan rendah kita buat tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside-nya lah. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Selanjutnya kita akan coba berikan moral untuk beberapa pemain dari Nico FC, guys. Ya, saya rasa cukup. Ini untuk mengantisipasi aja, takutnya ada pemain Bang Nico yang mainnya jelek. Oke, saya harap ada jadwal menghadapi si Mamun Forever Gaming ini, guys. Kita lihat dia mencoba untuk meminta pertemanan tapi masih belum di ACC.
Mamun Forever ini dia. Saya nggak tahu ini akun utama atau bukan. Kita lihat dia punya cukup banyak pemain dengan tier langka. Dan tentu untuk atributnya juga lumayan tinggi ya guys ya. Ya, lumayan tinggi untuk striker. Atributnya lumayan tinggi juga dan rata-rata performanya bagus semua guys. Rata-rata performanya bagus, tapi kita masih belum melihat. Ya, ternyata dia punya pemain kreatif di tengah. Sangat sulit sekali guys. Punya satu pemain kreatif. Untuk lini pertahanan kita coba cek, rata-rata mereka punya 2 keahlian khusus. Mereka juga punya, oh shit, ada apa ini? Oke, seperti biasa di sini sinyalnya GSM, geser sedikit modar. Ya, mereka punya pemain bertahan yang sangat bagus. Rata-rata skill bertahannya oke semua, tapi mereka fisiknya kurang begitu bagus. Oke. Kita coba ajak pertemanan, ternyata nggak bisa. Oke, kita coba si Mamun Forever Gaming pertemanan. Jam 2.54. Oke, gaskeun aja. YouTuber versus YouTuber. Tapi jelas untuk YouTuber si Mamun ini lebih berpengalaman ya. Mungkin. Tapi ya udah, nggak tahu. Kita coba aja tantang. Semoga kali ini kita bisa mengalahkan FC Mamun untuk yang pertama kalinya dalam sejarah. Formasi 3-1-3-1-2. Formasi yang saya gunakan sejak beberapa musim terakhir ternyata ditiru juga oleh YouTuber asal Bangladesh. Atau nggak tahu, dia udah lama mungkin pakai formasi ini. Ya, saya nggak tahu pasti, tapi ya udahlah. Kita coba hadapi formasi 3-1-3-1-2 versus formasi 4-2-3-1 atau 4-2-1-3. Ya, kali ini Nico FC mencoba melakukan serangan. Dendrawan umpan ke belakang. Triono Putro mencoba menggiring bola. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain dari FC Mamun Forever. Kartu merah langsung dikeluarkan untuk si Rahman pemirsa. Satu kesempatan akan dilakukan dari situasi bola mati. Ada Mugisa ancang-ancang, tembak saja dan nyaris saja. Tembakan Mugisa masih melambung keluar lapangan, melenceng tipis di atas Mister Gawang pemirsa. Kali ini Mamun Forever kehilangan satu pemainnya, tapi mereka masih punya kans untuk bisa mengalahkan tim kita. Berbahaya, ada Barua di sana menggiring bola. Barua tembak saja dan beruntung masih tepat di pelukan penjaga gawang dari Nico FC yaitu Sutarsa. Ya, mereka kehilangan pemain di sayap kanan mereka. Wijaya kali ini umpan pendek pada Hendrawan. Triono jauh ke depan, tanduk saja dan gol tercipta. Sayang sekali Mugisa lebih dulu terjebak offside pemirsa. Long pass yang sangat baik, tapi penempatan posisi dari Mugisa kurang begitu tepat hingga terjebak offside. Ya, di sini kita sudah memberikan fokus umpan sayap kanan dan ini sudah bagus. Ada Rijal di sana. Kirlak. Rijal kembali akan berbuah gol. Mugisa tembak saja dan gol tercipta. Mugisa berhasil mencetak gol kali ini pemirsa. Skor 1-0. Tembakan kaki kiri. Mugisa masuk ke gawang Mamun Forever FC. Triono Putro lemparan ke dalam, Berkah ke belakang, Effendi, Hendrawan, umpan jauh ke depan. Sweeper kiper yang sangat baik mengantisipasi skuit bundar dengan sangat luar biasa. Ya, kita akan melihat satu kesempatan dari situasi melewati, tanduk saja dan gol. Tidak, ternyata tandukan Effendi masih melenceng, nyaris saja masuk ke gawang Mamun Forever. Menit 26. Kali ini kita akan kembali memberikan form latihan menyerang. Effendi kali ini. Budiarto. Umpan ke depan. Gerlak yang dituju. Bagus sekali. Umpan crossing. Rijal. Gol kembali Rijal. Berhasil mencetak gol dengan sangat spektakuler. Skor 2-0. Mamun tertinggal atas FC Nico. Nico FC. Tendangan sudut kali ini Gerlak, ancang-ancang, tembak saja. Gol kembali Mugisa. Luar biasa. Skor 3-0 dan ya,
Di sini efek pemain lawan di kartu merah. Selain itu manajer lawan juga tidak hadir di sisi lapangan. Dan tentu ini menjadi pencapaian yang cukup baik karena di pertandingan sebelumnya FC Mamun berhasil mengalahkan Niko dengan skor 3-5. Barua berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan di menit ke-33 lewat gol salto yang sangat indah pemirsa. Mereka kehilangan satu pemain tapi masih memberikan perlawanan yang sangat luar biasa. Oke, untuk ball possession kita unggul kali ini atas tim lawan. Dekerlak kali ini mencoba menusuk area tengah, umpan pendek, Rijal yang dituju, bagus sekali Rijal, tembak saja tapi lagi-lagi tembakan Rijal masih melenceng dari sasaran. Skor masih 3-1. Niko FC berusaha keras untuk bisa kembali membobol gawang FC Mamun Forever. Dekerlak kali ini skill yang baik tapi berhasil direbut. Beruntung tidak menghasilkan serangan balik cepat. Oke. Kita lihat Joy, Liton, Ali berhasil dipotong menghasilkan serangan balik cepat. Wijaya di sana, Fendi, Gerlak, bagus sekali. Umpan terobosan, kasih pada Gerlak, tembak saja. Bet! Astaga, oh gol ternyata. Beruntung ada Mugisa di belakang Gerlak. Tadi gagal mengeksekusi tendangan jarak dekat. Ya sangat mudah harusnya, tapi terlalu tergesa-gesa dan mungkin terlalu gugup ketika sudah menghadapi penjaga gawang lawan. Pemirsa, skor 4-1 kali ini. FC Mamun Forever tertinggal atas tuan rumah. Panjau ke depan, Biful berbahaya, tembak saja dan gol kembali tercipta. Biful berhasil memperkecil ketertinggalan Cibotak biadab. Kadal tembakan kaki kanan yang sangat keras. Oke. Kita sudah unggul tapi tim lawan masih bisa merepotkan lini pertahanan dari Niko FC. Mereka bermain sangat luar biasa di laga kali ini. Ya, kita akan coba menggeser satu pemain saja sudah cukup menurut saya. Sekarang kita akan coba memberikan form latihan menyerang untuk gelandang box to box. Rijal kali ini menggiring bola, Kanka berbuah gol, tembak saja dan gol kembali tercipta. Wijaya kali ini berhasil menyumbang satu gol ke gawang Mamun Forever Gamer. YouTuber asal Bangladesh mungkin akan terkaget-kaget melihat skor diciptakan karena satu pemainnya mendapatkan kartu merah di babak pertama yang membuat lini pertahanan Mamun Forever tidak berdaya. Untuk sementara skor masih 5-2. Kali ini ada Barua menggiring bola berbahaya. Barua kita lihat dan nyaris saja berbuah gol. Kita lihat double save yang sangat luar biasa dilakukan oleh penjaga gawang Niko FC. Seolah tidak ingin melakukan kesalahan di babak kedua ini. Hendrawan kali ini, Wijaya, umpan pada Rijal, tackle yang sangat baik dilakukan oleh Kabur. Niko FC masih memimpin atas tim tamu. Dengan sudut kali ini berbahaya, akan berbuah gol kita lihat, tapi beruntung ada Budiarto yang berhasil mengagalkan satu peluang emas dari situasi bola mati. Skor masih 5-2 untuk keunggulan Niko FC. Kali ini ada Smith, Triono Putro, Wijaya dari sisi sebelah kiri, kembali pada Triono, skill yang sangat baik. Rijal di sana, tapi sayang sekali tembakan Rijal masih melambung keluar lapangan. Rijal, Wijaya nomor punggung 10, Smith umpan ke belakang, Triono Putro umpan jauh ke depan, Mugisa dan gol kembali tercipta. Oh sayang sekali, Mugisa lebih dulu terjebak offside pemirsa. Sayang sekali. Gerlak berhasil digagalkan. Oke.
Kita akan kembali memberikan form latihan menyerang. Menit 79. Skor masih 5-2. Mugisa menggiring bola. Kita perhatikan. Hendrawan kembali pada Mugisa. Umpan terobosan Wijaya di sana. Bagus sekali dan gol kembali tercipta. Skor 6-2. Wijaya berhasil memporak-porandakan lini pertahanan Mamun Forever Gamer pemirsa. YouTuber kelas dunia asal Bangladesh. Tidak mampu bertahan dengan baik setelah kehilangan satu pemainnya akibat kartu merah. Mugisa tembak lagi, tapi sayang sekali kali ini tembakan Mugisa masih melenceng dari sasaran. Menit 87. Skor masih 6-2. Untuk keunggulan tuan rumah pemirsa, Nico FC. Liton kali ini, Barua, Joy, umpan pada Ali. Bagus sekali, berbahaya Ali, mencoba meliuk-liuk, umpan pada Joy. Umpan Rabona berbahaya dan beruntung ada pemain bertahan Nico FC berhasil mengagalkan peluang yang didapatkan oleh FC Mamun Forever. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Nico FC berhasil memporak-porandakan lini pertahanan tim FC Mamun Forever milik YouTuber asal Bangladesh yaitu Mamun Forever, sang YouTuber asal Bangladesh biasa. Ya, di sini memang mereka sempat bermain cukup baik di awal babak pertama, tapi mereka kehilangan satu pemainnya di menit keempat yang membuat mereka tidak berdaya pemirsa. Dan ya, semoga di pertemuan kedua nanti Nico FC berhasil mengalahkan tim lawan. Tapi endingnya hari ini cukup bagus karena pemain yang baru kita latih yaitu gelandang box to box, dia mendapatkan performa yang lumayan apik. Mari kita cek terlebih dahulu. Ya, dengan performa 8,2, pemain yang baru kita latih bermain sangat luar biasa. Jadi ya, itu dia gimana cara saya melatih gelandang box to box dari OVR 119 ke 140. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung mengenai sesi latihan individu seperti ini, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Kamu bisa tanya-tanya dulu, nanti kalau sempat saya bahas dan saya balas maksud saya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Terima kasih juga untuk membership NNTV Eleven, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.